soal scan ijazah itu loh. Bohong besar. Lu yang bohong kalau bicara begitu. Udah. Karena lu nggak punya. Diem aja Nggak kamu. punya ijazah Kamu pembanding. orang bohong. Nggak punya ijazah Orang asli. bohong. Semuanya ada ijazah Bohong di fotokopi depan yang sebagai umum. bahan. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Tak sekali Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut ada orang besar di balik tuduhan ijazah palsu. Partai Demokrat terseret tudingan orang besar disebut mengganggu hingga muncul somasi. Di waktu yang sama, dua tersangka kasus fitnah ijazah bertemu Jokowi di Solo. Apakah ini pertanda Roy CS pecah kongsi di kasus ijazah Jokowi? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Langsung saya akan undang panggung Rakyat Bersuara, pakar telematika yang juga tersangka fitnah ijazah palsu, Roy Suryo. Sebelah kiri saya. Selamat malam Mas Roy. Setelah hampir sebulan kita nggak isu ijazah ya? Nggak ketemunya sudah setahun. Setahun. Setahun, ya. Setahun tapi tetap ada orang besar. Dan karena ada orang besar, maka perlu ada orang-orang juga yang dituntut. Nah, jadi ada tuntutan. Karena disebutkan apakah Mas Roy Suryo mantan partai orang besar tersebut? Ya kalau mantan partai, ya jelas. Saya memang mantan dari sebuah partai. Tapi nggak ada hubungannya partai itu dengan kegiatan ini. Clear itu. Dan tidak ada kaitan orang besar dengan ijazah apapun? Tidak ada. Yang nyebut orang besar itu kan yang sukanya bilang, sudah tapi belum. Okay. Iyalah, sebutlah nama. Kalau nggak pengecut. Udah, itu Kemudian aja. kita panggilkan Ketua kami Jokowi, Bung Rasman Arif Nasution. Selamat malam Bung Rasman. Tapi yang jelas orang besarnya bukan Bung Rasman kan? Baik, Bukan Bung Rasman kan? Ya, salam Orang- dulu. Bukan orang besar yang jelas. Bukan orang besar. Walaupun Tapi barang ada besar. orang besar itu? Saya kira tidak ada. Nanti kita jelasin. Oh, nggak ada? Tidak ada. Saya bisa katakan orang besar yang maksudnya dari kasus ini. Orang besar itu bisa Rasman badannya besar, bisa juga tokoh yang memang berpengaruh besar, bisa juga jaringannya besar. Dan ada di balik ijazah Pak Jokowi, tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Ya, kalau pikiran-pikiran teman-teman ada mengarah ke sana karena memang ada rangkaian. Dalam hukum itu begini, ada petunjuk. Nah, petunjuk ini mengarah. Nah, itulah sebabnya teman-teman mengungkap ada dugaan pengaruh orang besar di balik ini. Kira-kira Nanti begitu. Kita akan bahas waktu. Iya, terima kasih. Pengacara Roy Suryo, Bung Refli Harun. Selamat malam Bung Refli. Kok pakai hitam-hitam? Kebetulan kita tadi ada meeting, jadi Oke. langsung ke sini. Jadi nggak ada hubungannya. Meetingnya nggak sedih tapi kan, Hah? silakan. Oke. Nggak ada Nggak ada hubungannya. hubungannya, oke. Tapi hitam-hitam ini berani artinya. Ya gimana? Artinya berani. Oke. Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu, Bung Andi Azwan. Selamat malam Bung Andi Azwan. Ini paling rapi sendiri nih. Silakan. Selamat Iman. Bang, selamat malam. Lama nggak bertemu kita. Sama kita. Kemudian Awalnya dari Tanah Suci apa nih Man? Amin. Yang penting doanya untuk bangsa. Analis sosial politik Bung Ubedillah Badrun nanti akan bersama kita masih dalam perjalanan. Lalu saya panggilkan YouTuber akun Sentana TV, Michael Sinaga. Michael ya, tulisannya Mikael soalnya. Iya Bung Michael ya. Saya panggil Bung Michael ya. Iya Bang, terima kasih sudah diundang karena kemarin saya dapat telepon dari orang besar di balik kasus ijazah ini. Anda kan orang besar juga nih. Oh, itu badannya aja sama kayak Bang Rasman. Oke. Baik, nanti kita bahas. Telepon dari orang besar. Oh, nanti coba. Iya, Kayaknya nanti pertama ya, Bang. kali saya tanya nanti. Wakil Ketua Peradi Bersatu Bung Lecu Manan. Oke, selamat malam Bung Lecu. Bang ganteng nih. Terima kasih Pak. Silakan. Kemudian pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo, Bung Ade Armando, tapi di sana Bung Ade, dan juga nanti akan ada Bung Ubedillah Badrun. Kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita. Saya ingin ke Anda dulu Bung Michael. Bung Michael, Anda sebutkan tadi Anda ditelepon orang besar, maksudnya apa tuh? Iya, gini Bang Aiman. Kalau menurut saya, orang terbesar yang ada di balik kasus ijazah ini adalah Bang Egy Sujana.
Maksudnya? Karena Bang Egy Sujana lah yang pertama kali menginisiasi melaporkan ke Bareskrim mengenai ijazah palsu Joko Widodo. Tidak ada orang yang berani, tapi dia berani. Itu kita harus kasih jempol. Melaporkan waktu itu? Melaporkan di Desember 2024. Oke. Dan saya sendiri ditelepon. Melaporkan apa tuh? Bisa dijelaskan lebih detail? Melaporkan tuduhan pemalsuan ijazah dan menggunakan ijazah palsu. Dengan terlapor Pak Jokowi waktu itu? Dengan terlapor Bapak Joko Widodo. Oke, itu Bang Egy Sujana? Bang Egy Sujana dan TPUA. Oke, kita sebenarnya mengundang juga di hari ini nih, cuma tidak berhalangan untuk hadir. Oke. Oh ya, mungkin beliau masih ada sakit ya. Saya kurang tahu. Karena beberapa bulan terakhir memang ada sakit beliau. Dan sering berobat. Nah, yang saya mau bilang, Bang Egy Sujana itu di telepon itu sangat jelas mengatakan ke saya bahwa dia datang ke rumah Jokowi tapi tidak ada permintaan maaf. Jadi yang kemarin ini maksudnya? Ya. Oke. Dia betul datang ke rumah Joko Widodo tapi tidak ada permintaan maaf. Jadi saya bingung, Yakub Hasibuan ini apakah dia datang di pertemuan itu dan melihat sendiri permintaan maaf itu? Kalau tidak, nggak usah ngomong banyak deh. Oke, minta maaf atau enggak, tapi yang jelas kan ada beberapa viral ya pernyataan Egy Sujana memuja-muji Pak Jokowi. Ya, saya kalau memuji-muji itu silakan saja. Bisa orang memuji, bisa orang ya mungkin berubah pikiran lah. Karena waktu di pertemuan itu ada hal-hal baik mungkin dari Pak Jokowi, saya tidak tahu ya. Maksudnya? Ini juga saya berandai-andai. Mungkin waktu itu Bang Egy meminta bahwa kasus ini terlalu berlarut-larut dan bukan meminta maaf ya. Kasus ini berlarut-larut dan perlu ada penyelesaian. Nah, Pak Jokowi mau menawarkan penyelesaian apa? Mungkin seperti itu. Tapi ini lagi-lagi saya berandai-andai. Tapi yang jelas, tidak ada permintaan maaf. Nah, saya harap Yakub Hasibuan dan kawan-kawan di sini tidak ada yang mengarang hal-hal yang di luar dari itu. Karena orangnya sendiri mengatakan ke saya. Apa pentingnya Anda menekankan bahwa ada atau tidak permintaan maaf? Yang Anda katakan tidak ada permintaan maaf. Kenapa itu menjadi penting? Oh, itu jelas dong. Karena sudah ada yang viral di luar sana bahwa ingin restoratif justice, meminta maaf, itu kan sepertinya meminta untuk kasus ini dihentikan dengan mengaku oke deh kita yang salah seperti itu. Oke. Padahal tidak ada, gitu loh. Oke. Artinya tetap Bang Egy mengatakan bahwa ijazah ini tetap tidak benar, gitu loh. Oke, saya ingin tanya ke Bung Andi. Kejadian sesungguhnya seperti apa sih? Jadi begini, Bung Egy ke sana sama ada bertiga ya? ini ada rangkaian. Oke, silakan. 17 Desember 2025. Ya. Waktu itu kawan kami ya dari Rejo, relawan Jokowi, Mas Bang Darmizal dengan Mas Rahmat datang ke rumahnya Pak Egy Sujana karena ini berteman baik. Disitulah berperbincangan dan Bang Egy menulis sebuah buku. 17 Desember 2025. Buku itu dia katakan CBM, cerdas, terus berani dan militan, ya. Dan ini ada dalam perbincangan itu beliau ingin bertemu dengan Pak Jokowi, ya kan. Kemudian diwujudkan tanggal 8 Januari dan kami sudah paham untuk itu, ya. Jadi kalau kita flashback lagi tanggal 7 Januari 2025 Bang Egy mengatakan, kalau saya melihat bahwasanya ijazahnya itu asli, ya, saya akan meminta maaf ke Pak Jokowi. Kunci itu, case close, kan begitu. Inilah yang dijawantahkan oleh Pak Bang Egy ketika mendapat informasi dalam gelar perkara khusus. Ibu Elida sebagai pengacara beliau mengatakan, saya sudah melihat dan itu ijazahnya ada watermark yang diributkan, ada emboss yang diributkan, ada juga lintasan merah itu asli. Itu waktu saat gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus. Bu Elida Neti itu adalah pengacara dari Egy Sujana dan Damai Hairul Lubis. Ya, jadi beliau menginfokan kepada Bang Egy, begini Bang, ternyata ada untuk ijazah itu. Pemikiran dari Bang Egy itu tidak ada ijazah, pemikiran utamanya. Bukan dibilang palsu, pemikiran utama itu nggak ada ijazah. Tapi ini ada ijazahnya dan dikatakan semuanya sudah ada. Apa yang dikatakan selama ini ijazahnya palsu, tidak ada emboss, tidak ada yang namanya lintasan merah maupun watermark itu. Kemudian tanggal 8 itu datang ke sana, itu yang hadir, ya, yang hadir Bang Egy Sujana, Bang Damai Lubis, kemudian Ibu Elida, ya. Kemudian dari kita ada Rejo, dari teman-teman Rejo, ya ada Bang Darmizal, ya,
kemudian ada Mas Rahmat di sana. Rejo itu relawan Jokowi. Relawan Jokowi. Jadi kita ini di dalam relawan Jokowi lebih dari 100 itu kita. Darmizal itu ex Demokrat itu. Darmizal Demokrat. Ya, yang kemudian ikut mengkudeta Demokrat. Jadi dua orang ini ya, Darmizal sama si Rahmat ini, itu adalah yang ikut menggugat Partai Demokrat tapi gagal. Jadi saya Ya, lanjutkan. jadi ini orang saya jelek lanjutkan. ini dua orang ini. Oke, nanti Saya lanjutkan itu masalah itu Nanti kita bicara. Saya lanjutkan. Oke, Dalam oke. pembicaraan itu. Karena saya familiar dengan nama Darmizal. Ya, Ya. apa yang dikatakan bahwa saya tidak maaf ya. Jadi waktu itu Bang Egy itu memimpin doa 12 menit, dia dihitung itu. Dari pertemuan 55 menit dan doanya itu sangat ini sekali menggugah gitu. Karena dia sebutkan Pak Jokowi adalah ayahanda. Lindungilah ayahanda. Selalu katakan itu adalah ayahanda kami. Begitu. Dan waktu pertama bertemu, apa yang dikatakan Pak Jokowi? Bang Egy, alhamdulillah kita ketemu. Bang Egy masih ingat nggak waktu membuka LBH Bang Egy dengan Bang Todung Mulya Lubis tahun 2005 di Solo. Saya yang membuka. Apa Bang Egy bilang? Masya Allah, Bapak masih ingat itu. Artinya perhatian beliau itu sangat luar biasa terhadap yang kecil-kecil pun. Dia itu menghormati kepada tamunya untuk itu. Singkat cerita, kalau dikatakan tidak ada minta maaf, buat apa datang jauh-jauh kalau tidak meminta maaf itu? Apakah perlu dikatakan saya harus minta maaf? Pelukan udah menggambarkan itu. Sangat erat. Pak Jokowi tidak pernah bicara bersalaman begini, tidak pernah. Dia bersama, mencium tangan. Semua orang. Ketika temu Bang Egy, dia gini, rangkul, peluk. Ya, kalau mereka nggak hadir, ini kan cerita yang kita terima langsung dari pelakunya langsung. Bang Egy. Dari Bang Darmizal, dari Rahmat, ya, dari Ibu Eli, semua. Ya, ini pelaku. Jadi cerita yang selama ini gembar-gemborkan bahwasanya tidak permintaan maaf, ada lagi fitnah lagi katanya terima uang ratusan miliar dan sebagainya. Itu adalah fitnah belaka. Karena yang dilakukan itu adalah semata-mata karena kemanusiaan. Tidak ada uang selama ini yang tudingan. Tidak ada. Rp1 pun. Rp1 pun tidak ada untuk itu. Jangan sampai ini masuk ke ranah pemikiran dari masyarakat bahwasanya terjadi seperti itu. Itu fitnah saya katakan. Ya. Jadi dalam waktu di dalam itu mau diakhiri dengan berdoa dipimpin oleh siapa? Oleh Bang Egy Sujana. 12 menit dihitung itu. Dari total 55 menit. Jadi intinya begini. Bahwasanya yang terjadi di dalam itu adalah satu, kerinduan sebagai teman lama. Bang Egy ini waktu Pilgub DKI adalah tim sukses dari Pak Jokowi. Ya, perlu dicatat itu juga. Tidak ada yang namanya dalam hati Pak Jokowi itu adalah dendam. Tidak ada. Saya katakan itu. Kenapa? Beliau juga ada mengatakan, hablum minan nas. Saya selalu memaafkan. Walaupun proses hukum itu berjalan, tapi kan ada tahapannya. Nah, kemudian kan dikembangkan dengan restoratif justice yang ada dengan KUHP baru itu. Diajukan oleh Bang Egy dengan Bang Dawai. Kita terima restoratif justice itu. Ya kan? Makapun siapapun, Ibu Kurnia kalau mau ketemu dengan Pak Jokowi ke Solo, mau minta maaf, saya yang akan bawa Anda. Ya? Saya akan bawa Anda. Dan Pak Jokowi pasti maafkan. Pasti akan memaafkan. Restoratif justice kasus selesai. Ya. Luar biasa. Yang penting adalah bahwasanya Gini. ya, Gak usah kepanjangan. yang kita berharap itu kasus ini sebetulnya bisa segera diselesaikan. Ya. Jadi jangan ada lagi ya fitnah-fitnah tentang cerita yang ada di sumber di Solo itu. Bisa diselesaikan, datang ke sana, mungkin nggak usah minta maaf, misal pelukan tadi ya, dan berbicara. Segini Bang Iman, secara akal waras saja, you datang ke sana ya, selama ini berseteru ya, apakah nggak ada perkataan permintaan maaf? Akal sehat kita aja kita berbicara. Jangan berasumsi lah, Apakah Bang. akal permintaan maaf itu kita harus sebutkan? Saya minta maaf ya, tidak. Gini supaya nggak Harus seperti gitu. Jadi ya kalau intinya
gimmick, karakter, berpelukan dan sebagainya itu sudah mengatakan itu. Dan kan mereka tidak ada, ya mengatakan Pak Eki minta maaf kok. Oke. Ini nih, gini sebentar sebelum Michael ya. Silakan. Saya tadi seperti dengarkan kalau anak kecil ya deklamasi di depan sekolah taman kanak-kanak itu loh. Burung besar gitu loh. Sama persis ketika tanggal 19 November dan 25 November yang lalu tuh ada orang ngomong di sini berbusa-busa tapi bohong waktu itu loh. Soal scan ijazah itu loh. Bohong besar. Lo yang bohong kalau bicara begitu. Udah. Karena lo nggak punya. Diem aja Nggak kamu. punya ijazah Kamu pembanding. orang bohong. Nggak punya ijazah Orang asli. bohong. Semuanya ada ijazah Bohong di fotokopi depan yang sebagai umum. bahan dia. Buktinya apa? Kok nggak Saya punya malu ya? adalah Kok identik nggak dengan punya punya Pak malu Jokowi. ya? Inilah orang yang membuat Republik ini. Sedangkan Bang Eki dan Bang Damai adalah seorang kesatria dan kita harus dukung itu karena hablum minannasnya itulah yang mendorong dia. Kalau dia ini adalah manusia-manusia bujana. Satu ya. Jadi kita lihat omongannya, apakah omongan manusia seperti itu? Ya, enggak sama sekali. Satu ya, Mas Aiman dan seluruh pemuda iNews. Jadi saya hanya bilang kalau anak yang nggak ngerti itu malah biasanya ceritanya hiperbolik gitu. Nanti kita dengarkan cerita Michael yang ada satu cerita bagus lagi. Ada satu penjual selain ada 2 petugas yang datang ke sana nanti Mike ceritain. Ya, ada lagi. Tugas masih aparat. Apa? 2 aparat. 2 aparat. Yang menangani kasus ini. Tapi ada lagi. Maksudnya banyak apa? cerita. Penyidik datang juga ke tempat itu. Tadi nggak diceritain sama dia. Enggak. Ya, satu gini. Tapi yang jelas penyidik datang ke tempat Pak Jokowi bareng bersama Bang Egy. dengan Egy dan DHL. Nanti biar Michael yang cerita. Karena Michael dengar langsung dari Bang Egy Sujana. Dengar telepon langsung. Saya juga mendengar tapi lebih baik Michael. Tapi gini, di antara ini sebenarnya ada cerita yang digabung-gabungkan. Selama ini sebelum kita bongkar, peristiwa Egy Sujana tanda tangan buku itu memang ada. Dan itu pada pertengahan Desember. Tapi kemarin seolah-olah cerita itu dibuat itu sebelum berangkat. Seolah-olah memang. Jadi seolah-olah Egy itu benar-benar sudah jatuh takluk kepada Jokowi. Jadi tanda tangan, kemudian CBM dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kita dengar sendiri berpelukan dan lain sebagainya. Sampai ada dibikinkan foto. Mohon bisa ditampilkan. Ya, foto namanya Egy Sujana seolah-olah berangkulan dengan Joko Widodo. Ya. Ngeri. Itu foto palsu. Ya. Nah, ini. Ini jelas palsu. Tapi ini diedarkan di berbagai situs media online dan sebagian besar masyarakat, Bang Aiman. Ini di mana ditampilkan? Pengaruh. Ini ada di beberapa situs berita. .com tapi bukan .com yang besar-besar ya. Gitu. Ada sudah saya kumpul. Dan ini adalah generated artificial intelligence. AI. Tapi sudah mempengaruhi masyarakat seolah-olah mereka ketemu. Sekali lagi ini hoax dan hoax itu diulangi lagi tadi. Berangkulan betul. Jadi kan seolah-olah supaya orang bayangannya Nah, itu. ternyata Udah, kamu nggak usah ngomong. Berangkulan itu udah ketahuan bohong. Adalah yang berangkulan itu adalah saksi mata yang mengatakan. Nggak usah ngomong Bang orang Rahmat tadi. mengatakan. Bentar. Ya, Orang ini kali lihat tanya berani bukan dia ngomong. saja. Bentar, saya mau Bohong tanya. banget tuh loh. Bentar, Bang Andi mengatakan bahwa Pak Jokowi dan Bang Egy berangkulan dari Bang Rahmat dan Bang Darmizal. Ada udah Bagi 2 orang saksi itu. mata di sana. 2 orang itu adalah pembegal Partai Demokrat dulu. Apa hubungannya? Jadi Apa hubungan kita berbicara ini adalah di sangat jelek. case yang di Solo. Kok Anda Udahlah. mengatakan begitu? Anda Udahlah. bukan saksi mata. Udahlah, kamu juga bukan saksi mata. Ini juga hanya testimoni berarti. Kayak ini, Bang Aiman. Untuk lebih jelas ya. Anda itu ngomong aja. Udahlah, kamu tuh Nggak ada di sana. Yang ada di sana itu adalah. Bisa saya? Ya, Bang Darmizal. Oke, nanti kita akan bahas lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke.